Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Penolakan terhadap vaksin bukan kali pertama terjadi. Dalam sejarahnya sejumlah vaksin mendapat penolakan dengan berbagai alasannya. Mengapa di zaman yang lebih modern penolakan pada produk ilmu pengetahuan masih tetap terjadi? Saya sudah bersama penerima vaksin pertama di Solo, wartawan Mariana Riki Prihatina, ia adalah wartawan Solo Post, dan Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Profesor Zulis Ikawati. Prof. Zulis, tadi mungkin Anda mendengar perdebatan di bagian sebelumnya antara Bung Victor dan Dr. Tirta. Karena ini memang tadi sempat dijawab oleh Dr. Tirta. Bagaimana tingkat efikasi yang menurun dari yang di Brazil dari sekitar 78% menjadi 50,4%. Ini yang kemudian oleh orang awam ditangkap, tuh kan vaksin Sinovac ini emang jelek gitu. Kita membeli kucing dalam karung. Bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi di Brazil dan menjawab kecemasan masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Rosi. Jadi untuk mengatakan suatu efikasi itu adalah hasil suatu uji klinik. Efikasi menunjukkan seberapa besar kemampuan vaksin tersebut untuk mencegah kejadian infeksi. Dan cara menghitungnya adalah dengan membandingkan kejadian COVID pada kelompok yang divaksin dengan kelompok yang tidak divaksin. Nah, hal itu sangat dipengaruhi oleh risiko yang ada di dalam tempat uji klinik, kemudian populasi yang digunakan, sehingga sangat mungkin suatu uji klinik itu menghasilkan angka efikasi yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, Indonesia beda, Brazil beda, Turki beda. Brazil, Turki beda, betul Mbak Rosi. Tapi Prof kan yang menjadi concern adalah kok turun? Iya, betul. Nah, itu juga menarik. Karena gini, jadi itu juga tergantung dari penghitungannya tadi. Mendefinisikan sebagai kasus itu seperti apa. Kalau misalnya yang dihitung adalah semua OTG dan semua dihitung, maka kasusnya menjadi banyak. Tapi ketika kemudian mendefinisikan kasusnya itu, misalnya kasusnya hanya yang dihitung adalah yang sedang sampai berat saja, tentu hasil hitungannya akan berbeda. Walaupun sebetulnya itu adalah uji klinik yang sama, menggunakan vaksin yang sama. Tetapi hitungan bisa berbeda ketika kemudian cara mendefinisikan kasus misalnya itu berbeda, itu seperti itu. Saya kurang tahu persis seperti apa karena ini juga di Brazil kan juga diminta transparan begitu ya. Barangkali itu yang kemudian menjadi sekarang hasil yang sekarang. Begitu. Ya karena Prof kan untuk awamnya semakin besar tingkat efikasinya semakin baik ya. Itu kan kira-kira semakin turun karena kan WHO sendiri menargetkan harus lebih dari 50% efikasinya. Betul. Nah, artinya kalau turun ke ambang batas 50%, wajar nggak ya kira-kira, makanya kemudian orang mempertanyakan ada apa ini dengan Sinovac gitu. Iya, tapi sebetulnya gini Mbak Rosi, ketika mempertimbangkan suatu vaksin, kita juga tidak hanya mempertimbangkan efikasi, tetapi juga keamanan. Ya. Ini saya konteksnya dengan membandingkan dengan vaksin lain, karena banyak dari kita ini menolak dan menganggap Sinovac ini jelek, karena sudah mendengar misalnya, oh Pfizer itu 90 nih, Moderna ini 95 misalnya gitu. Itu yang kemudian menjadi pembanding. Oh saya nggak mau nih dikasih rongsokan tadi yang seperti dikatakan ya, tapi nggak mempertimbangkan bagaimana masalah safety-nya. Nah, ada lagi yang salah nih dari salah kaprah di masyarakat. Karena ada sering ditanyakan kepada saya, Ibu itu dengan efikasi 65,3%, apakah sudah aman dipakai pada manusia? Wait, sebentar. Efikasi dan keamanan itu hal yang berbeda. Suatu vaksin bisa efikasinya tinggi tetapi keamanannya rendah, artinya banyak menimbulkan efek samping. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Tirta tadi misalnya, Pfizer itu KIPI-nya bisa sampai 4%, sementara Sinovac itu enggak sampai 1%, ya 0,1% bahkan. Artinya apa? Ketika efikasi tinggi, belum tentu keamanannya juga pasti tinggi. Itu yang menjadi pertimbangan gitu ya. Dan kebetulan untuk vaksin-vaksin yang Pfizer dan Moderna ini, platformnya berbeda. Platformnya adalah menggunakan mRNA, yang ini merupakan teknologi baru. Dan sampai saat ini di dunia itu nggak ada vaksin yang menggunakan teknologi ini yang sudah license. Baru di COVID ini saja. Dan itu karena kondisi emergensi, makanya mereka mendapat approval sebagai emergency use authorization begitu. Jadi Prof, saya mau tanya Prof, sebagai orang yang mau menerima vaksin gitu, siapa yang berhak untuk menentukan vaksin apa diberikan pada saya? Misalnya saya Rosyana Silalahi, saya nggak mau Sinovac. Apakah saya boleh menentukan vaksin apa yang bisa saya terima untuk diri saya sendiri atau pemerintah yang menentukan?
Kalau menurut saya pribadi itu hak dari seseorang ya, hak kita untuk mau memilih mana vaksin yang akan diberikan pada kita. Sama seperti halnya obat juga, hak seorang pasien misalnya untuk mendapatkan obat yang dia inginkan begitu. Tentu saja dengan arahan ya, artinya setelah mendapatkan penjelasan begitu, artinya karena pasien ataupun populasi atau masyarakat umum kan secara informasi mungkin kurang jelas, makanya mereka memilih itu harus dasar ya, ada informasi dulu begitu. Jadi kalau menurut Anda pribadi seharusnya tetap diberikan kepada penerima vaksin ya. Setelah dijelaskan kita punya Sinovac, Betul. kita punya Novavax, Iya, kita betul, punya AstraZeneca, betul. kita Boleh punya pilih, Pfizer, iya. Anda yang memilih dan itu menjadi hak publik. Untuk Anda Mariana terakhir, karena Anda juga seorang wartawan, menurut Anda kenapa masyarakat masih ada yang belum percaya untuk divaksin? Kalau menurut saya karena kurangnya sosialisasi. Jadi dan masyarakat sendiri sepertinya memang mereka lebih suka terima jadinya aja informasi yang sudah jadi di WhatsApp group seperti itu kan, banyak sekali berseliweran informasi-informasi yang belum jelas. Nah, sementara mereka itu tidak rajin sekali mencari informasi dari media yang kredibel. Jadi mereka menerima informasinya yang sepotong-sepotong yang kurang jelas, kemudian disampaikan ke yang lain dan replikasinya seperti itu ke banyak orang. Akhirnya masyarakat jadi jadi beneran nih takut, atau mereka jadi pesimistis kalau si vaksin yang ini yang memang bukan mereka bukan menolak vaksinnya, tapi mereka menolak merek vaksin yang tertentu. Memang ini karena ada sentimen itu negatif pada satu negara tertentu. Sentimen itu benar. Jadi bukan karena entah itu vaksinnya apa. Ada yang mereka mengarahkan untuk ke Pfizer atau apa, itu karena mereka juga kurang informasi, padahal vaksin yang itu produknya seperti ini, tata cara penyimpanan seperti ini, rantai distribusinya kalau kita pakai yang ini seperti ini, itu kan memang kadang-kadang tidak dijelaskan. Jadi mungkin masyarakat tidak berpikir yang sampai sejauh itu. Mereka cuma dapat informasi yang sepotong-sepotong soal sentimennya, merek gitu, itu, yang seperti itu ya. Saya rasa itu yang bikin mengapa masyarakat jadi susah untuk menerima. Baik. Masih akan panjang sekali soal vaksinasi ini, jadi pasti kita akan bertemu lagi. Tetapi sayang sekali untuk episode kali ini, Prof. Zulis dan Mariana, kita stop di sini dulu. Selamat, salam sehat selalu untuk Anda, Prof. Juga Mariana, jangan kemana-mana, Anda akan divaksin 2 minggu lagi. Dan jangan nongkrong-nongkrong ya, Anda akan jadi teladan warga Solo karena Anda sudah divaksin. Terima kasih, Prof. Mar, terima kasih. Terima kasih, Mbak Rosi. Terima kasih, Mbak Rosi. Vaksinasi COVID-19 adalah harapan untuk keluar dari belenggu pandemi corona yang sudah hampir setahun melanda warga dunia. Di Indonesia, program vaksinasi baru dimulai untuk mengingatkan kita semua, vaksin memang penting, tapi bukan berarti kita bebas melupakan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak atau jauhi kerumunan, pakai masker, dan cuci tangan. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi, saya Rosyana Selalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.